Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya minta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, terlebih-lebihnya adalah nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah, bisa beraktivitas seperti biasanya. Itulah yang patut disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali saya akan membuat konten mengenai ini adalah nasihat untuk pribadi saya sendiri dan untuk kita semua. Yang ingin saya bahas mengenai bahwa semua orang mungkin bisa menasihati, akan tetapi yang paling berat adalah untuk menasihati diri sendiri ketika kita emosi. Jadi orang bisa mencela orang lain, atau saya bisa mencela orang lain, tapi belum tentu saya bisa mencela diri saya sendiri. Ketika saya dalam melangkah, mungkin saya akan selalu merasa benar, dan saya selalu dan mungkin saya selalu melihat orang itu bahwa orang itu penuh dengan kekurangan. Di sini saya akan membahas mengenai bahwa orang bisa menasihati orang ketika orang itu terkena ujian ataupun musibah. Akan tetapi yang paling sulit itu adalah menasihati diri sendiri ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakyat mungkin bisa mencela daripada pemimpin, bahwa kenapa caranya menjadi pemimpin seperti itu. Tapi belum tentu kita mampu melaksanakan yang terbaik bila kita menjadi pemimpin. Jadi, umum kita ketahui bahwa pemain sepak bola lebih pandai penonton daripada pemainnya. Karena ketika seseorang menonton sepak bola, penonton akan selalu berkata, bodohnya, tapi belum tentu bila penonton yang masuk ke lapangan, dia bisa melakukan yang terbaik. Jadi, artinya, kita bisa melihat keburukan orang lain, tapi terkadang kita tidak bisa melihat daripada keburukan kita. Terkadang kita bisa menasihati orang, tapi terkadang diri sendiri kita tidak mampu menasihati diri sendiri. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang suka menasihati orang, suka memberi orang, suka bersedekah. Itu semua adalah perbuatan yang baik, tapi bukan itu adalah gelar bahwa itu adalah orang yang terhebat. Orang yang terhebat itu adalah di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa menasihati dirinya sendiri ketika dia mengalami ujian. Ketika dia bisa membendung emosinya ketika dia emosi, maka itulah adalah orang yang terhebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita melihat bahwa orang-orang mungkin bisa memberikan kita contoh, tapi untuk menjadi contoh itu sangat susah. Kita mengambil daripada kesimpulan ataupun kita mengambil contoh besar. Seorang ustaz saja yang biasa naik di mimbar memberikan kita nasihat bahwa seperti ini. Akan tetapi terkadang ada juga ustaz yang diuji oleh Allah yang tidak mampu menasihati dirinya sendiri ketika dia tertimpa ujian.
tidak mampu dia membendung, tidak mampu dia mengontrol daripada emosinya ketika dia yang diuji ketika dia yang diuji oleh Allah. Ternyata dia juga sangat sulit untuk menasihati dirinya. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan dalam perkara kebaikan, dan kita berdoa kepada Allah semoga ditanamkan ke dalam hati kita, yaitu orang-orang yang bisa menasihati dirinya sendiri ketika dia diuji musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menerima ujian dari Allah, dia mampu menasihati dirinya sendiri tanpa dinasihati oleh orang lain. Karena orang yang paling hebat di mata Allah adalah orang yang bisa menasihati dirinya sendiri, bisa mengontrol emosinya, bisa tenang pada saat dia emosi. Saudara seimanku dimanapun berada, bila kita bila kita ini ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama berusaha dan berdoa semoga kita dapat menasihati diri sendiri sebelum menasihati orang lain. Karena menasihati orang lain itu mudah, tapi untuk menasihati diri sendiri itu sangatlah sulit. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sifat itu kalau Allah menghendakinya. Meskipun itu sangat sulit untuk didapatkan, termasuk diri saya sendiri, tapi semoga saya membuat daripada video seperti ini sehingga saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Saudara seimanku dimanapun berada, marilah kita bersama-sama untuk saling mendoakan semoga apa yang disampaikan, apa yang kita sebutkan, apa yang kita sampaikan kepada orang merupakan kebaikan. Semoga kita yang terlebih dahulu yang mengamalkannya sehingga orang lain akan mencontoh bahwa betul apa yang dia sampaikan, karena yang mengamalkan pertama adalah orang yang menyampaikan perkataan itu. Sekian yang saya bisa sampaikan saudaraku. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Dan bila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Dan kita saling memaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.